Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di perempatan Ahmad Yani, ya. Di sini di bawah tol Becakayu. Ya, lampunya nampaknya merah, ya, traffic lightnya. Nanti kita akan masuk ke tol Bekasi Barat, menuju ke arah timur, dan itu akan melewati beberapa stasiun LRT Jabodebek yang ada di kota Bekasi dan juga ada di Kabupaten Bekasi. Yang pertama itu adalah nanti yang tersambung dengan Revo Town, kemudian yang kedua adalah yang di Jatimulya. Kemudian ada, kita lihat juga nanti deponya, dan itu kita hanya melihat di pinggir tol dan melihat perkembangan progres dari si akses terhadap si stasiun ini. Ya, lampunya sudah hijau, kita akan lewat. Di depan kita ini adalah tol Becakayu yang mengarah ke pintu keluar dan pintu masuknya, atau off ramp dan on ramp yang ada di Jalan M Hasibuan. Dan Jalan M Hasibuan sendiri itu ditinggikan untuk mengimbangi dari off ramp dan on ramp tol Becakayu yang ada. Sedangkan ini adalah flyover yang terbentang dari timur menuju ke arah barat, nantinya akan dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan yang hendak ke arah Jakarta dari Bekasi Timur melewati M Hasibuan tadinya, tapi diluruskan ke arah sini, ke arah flyover dan turun di sekitar Mall Metropolitan. Nah, diharapkan traffic yang di depan sini, ya, ini adalah putar balik, ya, kendaraan dari arah timur atau dari arah Sumarekon untuk masuk ke tol atau kembali ke arah Kalimalang. Nah, dengan adanya flyover, traffic yang lurus dapat dikurangi, ya, bebannya di sini tidak lagi lewat sini tapi lewat si flyover. Kemacetan di sini biasanya juga nyambung dengan kemacetan yang dari dalam tol, ya, karena dari tol Bekasi Barat sendiri itu cukup dekat dengan traffic light yang tadi di depan Mega City. Dan kalau misalnya merah lama, ya, atau juga di sini kelok, ya, jadinya sampai ke dalam tol juga kelok dan akan menunggu, ya, kendaraan-kendaraan yang ingin keluar. Ada usulan yang keluar tol itu diputarkan ke arah Sumarekon, jadi semuanya flow, kemudian putar balik lalu menuju ke arah bisa ke arah sini, Rawapanjang, ya, atau ke arah Narogong dan seterusnya, tapi ya mutar, ya. Oke, ini satu yang ada di depan kita, ini adalah apartemen Mutiara. Kemudian di situ dapat kita lihat itu adalah LRT Station Bekasi Barat yang tersambung dengan si Revo. Kita akan lihat langsung di bawahnya. Iya, ini adalah traffic light paling utama yang ada di kota Bekasi, salah satunya keluar dari tol Bekasi Barat sini, kemudian menuju ke kanan bisa ke arah Rawapanjang, sedangkan ke kiri ke arah Sumarekon. Dan kalau macet, ekornya bisa di dalam sana, di menjelang pintu tol malah juga sama, ya. Kita masuk dari Bekasi Barat. Hari ini adalah hari ganjil dan kebetulan sudah lewat pukul 10, namun kita juga ke arah timur. Yang dibatasi adalah yang ke arah barat, ya, dan itu harus kendaraan yang berplat ganjil bisa masuk ke tol. Jadi ganjil genap tidak diberlakukan hanya di Jakarta, tapi sampai pintu tol Bekasi Barat juga sama. Oke, di depan kita ini sudah ada Revo Town, ya, dan nampaknya bangunan penghubung dari Revo Town situ dengan si LRT Jabodebek, ya, sudah kelihatan bagus, dan juga si Sky Bridge-nya juga sama. Sedangkan akses, ya, ini dapat kita lihat sudah ditutup, diberi cat hijau, ada lift, ya. Nanti detailnya kita akan shoot, ya, lebih banyak perihal LRT Jabodebek Station yang di Bekasi Barat dan sambungannya dengan si Revo Town, ya. Sambungan dengan Revo Town sendiri, ya, itu diinisiasi oleh Revo Town untuk tentunya membuat mengintegrasikan shopping center dengan kawasan transit atau transportasi stasiun kereta, ya.
sehingga tentunya membuat ini daerahnya menjadi pure TOD, Transit Oriented Development. Dan selain itu juga ada banyak hunian-hunian vertikal, perumahan-perumahan di sekitar sini. Di depan nanti kita akan lihat yang Bekasi Timur atau di Tambun Selatan ya lebih tepatnya. Nah, si LRT sendiri memang diinformasikan ya di media-media bahwasannya ada pengunduran dari operasionalnya yang tadinya launching juga ya dari Agustus di operasional diundur sampai ke Desember. Soft launching tetap dijalankan di Agustus kalau tidak salah berdasarkan informasi, namun hanya di kalangan terbatas untuk memastikan semua konstruksi, kemudian sinyal, kemudian juga terkait dengan operasional dari si LRT Jabodebek dapat berjalan dengan sempurna ya sebelum dioperasikan. Nah, pengundurannya dari si operasional itu juga terkait dengan akses-akses ke stasiun LRT ya, seperti tadi di Bekasi Barat aksesnya itu disambungkan dengan Revo Town ya, itu bisa dari Revo Town nanti langsung masuk ke stasiun. Nah, untuk masyarakat yang berada di sekitar Revo Town seperti Pekayon, seperti Rawapanjang ya, tinggal ke Revo Town lalu naik Skybridge ya, menggunakan Skybridge lewat di atas tol, menyeberang jalan kaki sampai ke stasiun. Sedangkan ada akses bridge yang satunya itu yang dari bawah ya, ada eskalator, ada lift. Itu untuk warga dan masyarakat yang ada di sekitar Ahmad Yani ya, kemudian juga sekitar Kayu Dingin bisa menggunakan moda transportasi tersebut. Ya, di sini kita lihat Bekasi dikelilingi oleh jembatan layang beton-beton ya. Yang di tengah ini adalah tol layang MBZ, yang di kiri ini LRT Jabodebek, yang di kanan kereta cepat Jakarta Bandung. Ya, kita sudah sampai di kawasan Bekasi Timur ya, menuju berbatasan dengan Tambun Selatan. Si Grandika City ini masih berada di Bekasi Timur, kemudian stasiunnya sendiri berada di Tambun Selatan atau Jatimulya yang ini. Kita akan dekatkan. Ya, itu ada aksesnya juga sama seperti di Bekasi Barat. Sudah ada akses bridge ya, berupa jembatan naik ke atas ya, cuman tidak ada sky bridge karena tidak ada penghubungnya di seberang ya. Kalau di Bekasi Barat ada sky bridge-nya yang terhubung dengan si Revo. Nah, secara akses ya, si akses bridge-nya anak tangga, kemudian juga ada eskalator nampaknya di sana, ada lift ya, sudah dicat warna hijau juga dan sudah di atap ya. Barusan kita lihat nih bangunan di sekitar depo LRT Jabodebek ya, sayang saja ini ditutup. Jadi bangunan-bangunannya di sini juga sudah pada siap ya. Ada operation center dari si LRT Jabodebek di sekitar area sini, dimana si LRT-nya sendiri itu menggunakan teknologi GOA ya, Grade of Automation 3, dan tidak menggunakan masinis untuk operasionalnya. Jadi semuanya dikontrol dari area sini. Tetap ada train attendance ya, lebih tepatnya ya, yang kayak pesawat tuh flight attendance. Ini ya, kalau kita lihat ada rangka-rangka masih, ini mungkin untuk keperluan dari apa ya, mungkin parkir atau stabling atau mungkin maintenance, kita tidak tahu. Tapi secara keseluruhan area depo dari LRT Jabodebek ya nampaknya sudah semakin siap, karena waktu itu targetnya adalah November, dan kita sempat lihat juga dari sebelang kali di sekitar Kalimalang ya. Nah, si deponya sendiri berfungsi sebagai tempat untuk melakukan maintenance ya, maintenance berat, maintenance ringan, terus juga untuk stabling atau parkir ya, dan hal-hal lainnya terkait dengan operasional kereta LRT Jabodebek. Oke, kita sudah sampai di rest area 19. Di sini terdapat satu hotel di
SPBU ya, Kedaton 8. Terima kasih sahabat semua, salam sehat.